Gua mau mulai dari satu kalimat. Kemungkinan besar resiko paling gede di portfolio kamu justru ada di bagian yang kamu kira paling aman. Dan seringkali resiko itu datang dari saham dividen. Bukan saham spekulatif, bukan saham gorengan, saham dividen. Yang kelihatannya tenang, tapi belum tentu aman. Dan ini bukan soal cari return lebih tinggi, ini soal nggak kejebak sama resiko yang nggak kelihatan. Nah, mari sekarang kita bahas kenapa ini bisa jadi kejadian. Biasanya cara mikirnya gini, tahun lalu bagi dividen, yield-nya kelihatan gede, harga sahamnya stabil juga, terus PER atau PBV-nya mungkin kelihatan murah. Terus kesimpulannya jadi sebagai berikut, ini aman, murah bagi dividen, dan pasti sahamnya akan bagus. Jujur aja, ini kedengeran masuk akal. Tapi disinilah masalahnya. Datanya benar, tapi kesimpulannya belum tentu. Karena semua yang kamu lihat itu ke belakang. Sementara keputusan investasi selalu soal ke depan, forward looking. Masalahnya bukan di angkanya, masalahnya di cerita di balik angka. Sekarang poin paling penting di video ini adalah dividen itu bukan janji, tapi dividen itu keputusan. Lebih tepatnya, dividen itu sisa cash setelah manajemen mutusin mau pakai uangnya buat apa. Begitu kamu lihat dividen dari sini, hopefully cara mikir kamu langsung berubah ya. Biar kebayang, mungkin gue pakai analogi yang paling simple, yaitu bikin warung kopi. Misalnya modalnya 100 juta, terus setahun untung 20 juta. Sekarang bisnisnya udah jalan terus, tapi kamu nggak buka cabang, nggak nambah menu, dan nggak punya ide yang baru untuk ngembangin bisnis itu. Uangnya numpuk deh di dalam kas kamu. Modalnya pelan-pelan jadi 200 juta. Tapi ya untungnya tetap 20 juta kan. Dan apakah warungnya jelek? Ya nggak juga. Tetap warungnya makannya tetap enak. Masalahnya satu, uangnya nggak dipakai secara produktif. Ngendep aja di sana. Terus sebagai owner, kamu akan mikir, daripada uangnya nganggur, mendingan gue ambil sebagian aja. Nah, itu dividen. Sekarang kita sambungin ke saham, which is a real business yang bisa diperdagangkan di bursa. Perusahaan bagi dividen bukan karena mereka baik hati. Biasanya karena bisnisnya sudah mature. Peluang ekspansi dengan return yang tinggi biasanya makin terbatas. Atau cash numpuk malah nurunin efisiensi. Jadi, dividen itu signal bahwa, manajemen tidak punya ide yang lebih bagus untuk pakai uang ini sekarang. Jadi kita bagikan kepada shareholder kami. Dan itu bisa sehat. Tapi sekarang masuk ke bagian yang paling sering dilewatin. Kalau sebuah saham dikenal sebagai saham dividen, apa yang terjadi kalau keputusan manajemen itu berubah? Bukan karena bangkrut, bukan karena fraud, tapi karena bisnisnya berubah. Misalnya sedang tertekan. Yang terjadi itu simple. Investor yang beli karena dividen nggak punya alasan untuk stay lagi. Terus mereka keluar dengan cukup banyak dan bikin harganya turun. Bukan karena bisnisnya tiba-tiba jadi super jelek, tapi karena investornya kaget. Di saat kamu pengen tenang, kok dia tiba-tiba nggak bagi dividen. Ini contoh yang nyata. Di perusahaan rokok besar, dan yes, kita juga pernah beli saham ini. Waktu itu, bisnisnya terlihat solid dan mulai rebound. Cash flow-nya kuat, perputarannya cepat sekali. Dividennya besar dan konsisten selama puluhan tahun terakhir. Kelihatannya aman kan? Termasuk buat kita. Tapi pelan-pelan bisnisnya berubah. Cukainya tetap tinggi, volume penjualan makin turun, dan margin dari perusahaan tersebut makin sempit. Cash flow-nya masih ada, perusahaan tersebut tetap masih menghasilkan keuntungan, tapi tentunya nggak selega dulu. Keputusan pertama yang diambil sama manajemen, dividennya dihentikan. Bukan karena manajemen yang jahat, tapi karena realita bisnisnya yang berubah, yang tertekan. Dan begitu dividen berhenti, harganya turun tajam. Dan kita waktu itu ya harus cut loss, keluar dari posisinya. Dan banyak orang yang ngerasa alasan untuk beli saham itu jadi hilang. Nah sekarang bagian yang paling praktis, yaitu kalau kamu lihat saham dividen, jangan mulai dari yield-nya. Mulai dari satu pertanyaan sederhana.
Kenapa dividen ini dibagikan? Jawaban yang masuk akal biasanya manajemen mau jaga efisiensi modal, atau holding company-nya lagi perlu cash, atau owner-nya mau return yang lebih cepat. Nah, jawaban yang menurutku cukup lemah, apresiasi ke investor minoritas. Ya siapalah kita nggak punya kendali ke perusahaan tersebut. Jadi, kalau misalnya alasan perusahaan itu bagi dividen kamu tidak tahu, setidaknya kamu harus sadar akan resikonya. Ketika perusahaan membagikan dividen, itu bukan haknya kamu, tapi itu keputusan manajemen. Dan dari situ, kamu bisa coba cari tahu jawabannya. Tanya mentor saham kamu, baca annual report-nya, atau minta si artificial intelligence untuk bantuin kamu berdasarkan data-data yang kamu punya. Yang penting adalah satu, insentif perusahaan buat bagi dividen itu harus jelas dan bonafide buat perusahaannya sendiri. Karena realitanya seperti itu. Sekali lagi, kita nggak punya kendali di perusahaan tersebut. Dan kita nggak punya hak untuk maksa mereka konsisten bagi dividen. Dividen itu bukan hak kita, dividen itu pilihan mereka untuk mendistribusikan. Tugas kita sebagai investor adalah mengerti kenapa pilihan itu diambil. Sekarang, kalau kamu udah tahu asumsi di balik pembagian dividen sebuah perusahaan, I would say kamu udah ahead 90% of the pack. Udah di kasta yang lumayan tinggi. Kamu punya pegangan yang cukup kuat. Nah, cuman kalau kamu mau ahead of 99% of the pack, mungkin kamu perlu pegangan yang lebih kuat lagi. Terutama ketika kamu beli saham. Beli sahamnya dengan margin of safety. Masalahnya, banyak banget yang bikin margin of safety itu kelihatan ribet. Susah dimengerti, nggak ngejelasin ini apaan. Padahal sebenarnya margin of safety bisa dijelasin dengan satu kalimat sederhana. Di video yang di sini, kita bahas bareng. So, I would see you